Sebenarnya mahar hanya berupa seperangkat alat sholat, uang, dan perhiasan. Tapi di desa Sungsang Banyuasin Sumatera Selatan beda cerita nih. Mereka memiliki tradisi kalau calon pengantin pria harus menebus kerbau dengan harga yang fantastis. Gimana enggak? Satu kerbau harus ditebus dengan harga 100 juta rupiah. Wih! Menurut warga, tradisi kebudayaan ini sudah ada sejak tahun 1990. Beda di Sumatera, beda juga di NTT, teman. Saat melakukan pernikahan, tradisi upacara mereka disebut belis. Belis sendiri adalah prosesi upacara dengan mas kawin atau mahar berupa hewan ternak. Yang paling populer dan punya nilai yang tinggi adalah kerbau, teman. Namun, lagi-lagi gak sembarang orang yang bisa mempersembahkan kerbau sebagai mahar. Keren banget ya, maharnya gak tanggung-tanggung, tapi kerbau. Cakep. Nah, kalau di Toraja, Sulawesi Selatan, kerbau memang dianggap sebagai salah satu hewan yang sakral, teman. Di berbagai upacara adat, kerbau selalu hadir sebagai simbol kesejahteraan. Bahkan di acara pernikahan sekalipun, kerbau hadir sebagai mahar utama. Jumlah kerbau sebagai mas kawin juga beragam, antara 1 hingga 13 ekor, tergantung dari strata sosialnya. Wah, kalau 1 ekornya saja sudah mencapai puluhan juta, gimana kalau sampai 13 ekor ya? Otan pusing deh ngitungnya. Teman, di antara tradisi-tradisi yang menggunakan kerbau sebagai mahar, ternyata ada maksud dan tujuannya loh. Kerbau ternyata memiliki banyak manfaat bagi keluarga, terutama di bidang ekonomi. Kerbau bisa dimanfaatkan tenaga dan susunya. Belum lagi jika dipelihara, kerbau akan beranak pinak dan jumlahnya terus bertambah. Nah, jadi jika ada kebutuhan mendesak, kerbau bisa dijual dengan cepat karena memiliki nilai yang tinggi. Oh iya, mahar kerbau juga bisa sebagai simbol jika calon pengantin wanita sangat dihargai oleh calon pasangannya. Ayo, siapa nih nanti yang mau nikahnya dikasih mahar si kerbau? Selain sebagai mahar, di desa Banyu Biru, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur juga ada tradisi yang melibatkan kerbau. Nama tradisinya adalah Gumbraan Mahesa, teman. Pelaksanaan tradisi Gumbraan Mahesa menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa syukur para petani dan peternak kerbau. Tradisi ini sudah menjadi ritual tahunan saat musim panen tiba. Cakep! Selain kerbau, acara juga diisi dengan penyajian tumpeng lengkap dengan berbagai lauk pauknya. Meriah banget ya acaranya. Besok-besok undang Otan lagi ya. Nah, kalau di Poso, Sulawesi Tengah, Sobat Otan ini punya cerita apa ya? Kita tengok yuk. Wah, jernihnya. Ini toh yang namanya Danau Poso. Perkenalkan teman, mereka adalah Sobat Otan si kerbau dari desa Tokilo, Sulawesi Tengah. Daerah ini memang menjadi salah satu sentra kerbau terbesar di Sulawesi Tengah. Jumlah kerbaunya mencapai ribuan ekor. Tuh, lihat aja, banyak banget kan? Kalau pagi hari kayak gini, biasanya mereka akan berkumpul di pinggir danau untuk berendam. Kamu kenapa, Sob? Kenapa kamu ngejar-ngejar paman itu? Ada dendam apa kamu sama si paman emangnya? Sudah, jangan ganggu paman itu lagi ya. Kasihan tuh sampai ketakutan gitu. Otan, tahu nggak? Kerbau di daerah ini tidak punya kandang. Ini dia kandangnya. Dari ujung sampai ke ujung. Nah, kalau ada orang asing datang, dia bukan menyerang ternyata. Dia lebih melihat ke botol air ini, dia kira air garam. Jadi dia suka banget sama air garam. Nah, lihat ya.
Lihat Tan. Nah, kalau kita nggak mau dia terlalu dekat, angkat tangan satu aja. Udah. Kita syuting dulu ya. Oke. Oh, rupanya mereka terbiasa diberi air garam dengan botol, teman. Makanya siapapun yang membawa botol serupa pasti akan langsung dihadang oleh mereka. Berarti daya ingat kalian oke juga ya. Air garam merupakan salah satu sumber mineral yang baik untuk kesehatan tubuh kerbau. Tidak hanya untuk menambah nafsu makan, air garam juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh mereka loh. Tubuh kerbau tidak bisa memproduksi mineral secara alami, teman. Jadi untuk asupan tambahan, para pemilik kerbau akan datang setiap hari untuk memberi air garam. Kerbau yang sering didatangi pemiliknya akan jadi lebih jinak dan tidak takut pada orang yang baru mereka kenal. Sedangkan kerbau yang jarang dikunjungi pemiliknya akan terlihat lebih waspada dan takut sama orang baru, teman. Jadi jangan so akrab sama kawanan kerbau ini ya. Gak mau kan kalian diserang oleh ribuan kerbau berukuran jumbo seperti ini? Iyo, apa yang sedang kalian lakukan? Jorok tahu. Aduh, segitunya amat doyan sama air garam. Sampai sisa-sisa di muka temennya dijilatin gitu. Ampun deh. Loh? Pada mau kemana, Sob? Otan tahu ini. Iya, ini sudah siang. Apalagi kan kalau bukan mau cari makan. Tuh kan, apa Otan bilang? Di sini terdapat 300 hektar padang rumput, teman. Artinya di sini semua bebas digembalakan dan berlimpah rumput gratis. Woohoo! Makan all you can eat kamu, Sob. Pantesan gemuk-gemuk gitu ya. Pasti setiap hari mereka hanya sibuk makan dari pagi sampai malam. Kerbau di sini memang diternak tanpa kandang atau dilepas liarkan. Dengan dilepas liarkan di padang rumput, kerbau bisa mendapat beragam makanan yang mereka suka. Sobat Otan dari desa Tokilo ini adalah kerbau dengan kualitas tinggi, teman. Ukuran tubuh dan tanduknya saja besar banget. Berat tubuhnya bisa mencapai 500 hingga 800 kg loh. Gede kan? Kerbau-kerbau ini biasa dikirim ke daerah Toraja loh, teman. Jadi gak usah diragukan lagi soal kualitasnya ya. Kerbau Tokilo sebagian besar berwarna abu-abu seperti kerbau pada umumnya. Tapi ada sebagian kecil yang berwarna putih alias bule. Kerbau bule memiliki bulu putih agak pink dan mata yang berwarna pink. Meskipun bule, ternyata ketika dijual, harga kerbau ini jauh lebih murah dari kerbau biasanya, teman. Jika kerbau biasa bisa mencapai harga 50 juta per ekor, kerbau bule hanya belasan juta rupiah saja tuh. Hal ini yang membuat sebagian besar masyarakat desa Tokilo kurang senang ketika kerbau mereka melahirkan kerbau bule. Bagi mereka, kerbau bule kurang berharga dibandingkan kerbau biasa. Kasihan banget kamu, Le. Tapi setidaknya kamu tetap berharga kok di mata Otan. Kalau kerbau bule tidak diharapkan kehadirannya, berbeda dengan kerbau bule yang satu ini. Kerbau bule dengan corak hitam dan putih atau biasa masyarakat Toraja memanggilnya kerbau belang atau tedong bonga merupakan kerbau dengan nilai jual yang paling tinggi. Sobat Otan ini mahalnya bukan main. Harganya ratusan juta, bahkan bisa sampai 1 miliar rupiah, teman. Auto tajir nih kalau punya tedong bonga. Gak heran kalau ada yang punya kerbau belang, pasti mereka sudah disimpan atau dirawat di kandang di dekat rumahnya, supaya tidak ada yang berani mencurinya.
Meski ada ribuan ekor, kerbau-kerbau di desa Tokilo tidak ada yang dicap atau dipotong sedikit telinganya sebagai tanda pengenal. Soalnya kalau dicap atau dipotong telinganya, harga jualnya jadi lebih rendah teman. Tapi jangan khawatir, setiap pemilik kerbau di desa ini bisa membedakan kerbau milik mereka hanya dari wajahnya saja. Duh, gimana ngebedainnya ya? Kayaknya mereka semua sama. Sekarang aku mau antar Bapak ini, kita ngecek yang sakit ya Pak? Iya. Ya, ngecek kondisi-kondisi kerbau, barangkali ada yang sakit, bisa diurus sama Bapaknya. Kita harus naik motor guys, jauh banget. Untuk mengontrol ribuan kerbau di sini, para pemilik saling bergantian berpatroli untuk mengecek kesehatan kerbau-kerbaunya. Karena luasnya mencapai ratusan hektar, alhasil paman di sini biasa berpatroli menggunakan motor. Karena kalau berjalan kaki, yang ada nanti bisa gempor ya teman. Pak, ini bangkai nih Pak. Wah, apa itu? Sepertinya kita terlambat teman. Ini karena sakit kan? Di sini sudah ada beberapa tulang belulang kerbau. Ada juga kerbau yang kena racun di sini ya. Ya, hal ini bisa saja terjadi ya teman. Apalagi mereka diternak liarkan tanpa kandang. Meskipun sering dicek kesehatannya, tapi karena jumlahnya ribuan, pasti ada saja 1-2 ekor kerbau yang lolos dari pantauan. Semoga saja tidak ada kejadian seperti ini lagi ya. Tapi kok... Loh? Kok kaki Sobat Totan dijerat? Apa yang paman lakukan? Ayo lepaskan! Dia tidak bersalah, paman. Otan kira paman-paman ini orang baik, tapi ternyata dia memanfaatkan air garam kesukaan kerbau untuk mencoba menjebaknya. Lihat, dia sampai tidak bisa bergerak karena sudah diikat dan ditarik menjelang seperti ini. Sabar Sob, Otan coba cari bantuan. Loh, kok kamu bangun lagi Sob? Kamu gak apa-apa? Terus kenapa kamu gak coba kabur? Walah, ternyata benar. Kerbau itu memang milik paman itu, teman. Kerbau ini sengaja ditangkap dan dipasangkan tali karena memang sudah ada yang mau beli. Gak mungkin kan pembelinya disuruh datang ke tempat penggembalaan seperti ini? Selain lokasinya yang jauh, di sini kan terdapat ribuan kerbau. Nanti yang ada pembelinya malah kebingungan mau kerbau yang mana ya?